hope so. Hai Sobat Rama, kangen sama Angelina Jolie nggak? Balik lagi nih sama gue, siapa lagi kalau bukan Dul. Nah di sini gue akan menceritakan alur cerita film dari Angelina Jolie. Yang jelas pasti bikin kalian tegang, anjay. Film ini berjudul The Tourist. Jadi film ini menceritakan tentang seorang buronan yang lagi diincar abis-abisan dengan para intel yang ada di sekitar kota itu. Tapi kekasih dari buronan tersebut malah ketemu orang baru pas pacarnya lagi diincar sama intel. Akhirnya orang baru tersebut malah diajak nginep di hotel. Setelah itu mereka malah jadi terlibat di kasus buronan tersebut. Gimana? Skui nggak? Sebelum skui jangan lupa di subscribe dulu ya. Kalau udah, sepaket ya sama loncengnya. Karena bakal banyak nutrisi yang bakal bikin kalian jadi tegang. Oke deh kalau gitu. Daripada banyak kecot, gue Dul, selamat menonton. Di awal film, kalian akan diperkenalkan dengan gadis yang bernama Alice. Dia adalah seorang wanita yang memiliki kekasih seorang buronan. Buronan itu bernama Alexander. Aktivitas Alice selalu diawasi oleh intel di sana. Kemudian pas Alice lagi berada di restoran, ada seorang kurir yang memberikannya sepucuk surat. Para intel yang memantau Alice pun curiga jika itu adalah orang yang bernama Alexander. Akhirnya pihak intel mengirim pasukan untuk menangkap kurir tersebut. Setelah itu, Alice pun membaca surat yang diberikan oleh kurir tersebut. Di sana, Alex memberitahunya jika dia sedang diawasi oleh intel. Alex juga nyuruh dia pergi ke stasiun untuk mencari seorang laki-laki yang mirip dengannya untuk menghilangkan jejak Alex. Setelah itu, Alice juga harus membakar surat tersebut untuk menghilangkan jejaknya. Alice pun membakar suratnya dan pergi dari sana. Di satu sisi, Inspektur J telah mengetahui surat tersebut berasal dari Alex. Kemudian, dia menelpon anak buahnya untuk mengikuti Alice lagi. Setelah itu, atasan dari Inspektur J kecewa. Hal itu karena mereka menangkap orang yang salah dan tidak berhasil mengikuti Alice. Atasan J pun tetap minta mereka buat menangkap Alex karena Alex udah melarikan aset ilegal yang bernilai 774 juta dolar. Kemudian J pun mendapatkan laporan jika kepingan surat yang tadi udah berhasil disatukan. J pun langsung cepat-cepat mencari informasi tentang surat tersebut. Di sana J mendapatkan petunjuk, yaitu nama kereta yang akan dinaiki oleh Alice. J pun memberikan komando kepada anak buahnya. Tapi di satu sisi Alice udah ketemu sama keretanya dan langsung pergi dengan kereta itu. Sesampainya di dalam, Alice langsung mencari pria yang mirip sama Alex untuk dijadikan umpan. Akhirnya dia ketemu, namanya Frank. Dia adalah seorang guru matematika. Mereka pun langsung kenalan dan basa-basi seperti biasa. That's a terrible name. Setelah beberapa topik yang mereka obrolin, Alice pun ngajakin Frank buat makan malam. Pas mereka makan malam, obrolan mereka pun terlihat semakin intens. Tapi di satu sisi ada intel yang lagi ngefoto Frank. Dan intel itu pun langsung mengirimnya kepada Inspektur J. Setelah mendapatkan informasi baru, J langsung menyuruh anak buahnya untuk mencari informasi tentang Frank. Di satu sisi, Frank ngerasa kalau mereka lagi diintai sama seseorang. Tapi Alice bilang jika itu hanya perasaan Frank aja. Gak lama setelah itu, kereta mengumumkan jika tujuan mereka udah deket. Akhirnya sebelum berpisah, mereka pun memberikan salam perpisahan. Kemudian anak buah Inspektur J mendapatkan informasi tentang biodata milik Frank.
Tapi J yang masih sibuk menyusun pecahan surat tersebut tiba-tiba mendapatkan petunjuk. Di sana dikatakan jika Frank cuma umpan doang. Nah, pas anak buah J lagi nyari informasi tentang Frank, tiba-tiba ada temennya nyamperin dia. Dia adalah intel dari kelompok lain yang menyamar untuk mendapatkan informasi Alex. Oh iya, dia intel dari kelompoknya Xiao. Setelah mendapatkan sedikit informasi tentang Alex, intel dari kelompok Xiao langsung ngabarin Xiao. Kemudian Xiao pun langsung berangkat ke kota tempat Alex tinggal. Venice. Yes, sir. Di satu sisi, Frank yang lagi bingung nyari tumpangan disamperin lagi sama Alice dan diajak gabung sama dia. Hi. Tanpa basa-basi, Frank pun senang dan berangkat bareng sama Alice. Sesampainya mereka di hotel, Alice juga ngajak Frank buat tidur sama dia malam ini. Karena menurut Frank ini adalah jackpot, Frank pun mengiyakannya. Keesokan harinya, Xiao dan para pasukannya telah sampai di kota yang konon katanya tempat kediaman Alex. Xiao pun memberi komando untuk menyelidiki semua hotel mewah yang ada di kota tersebut. Nah, setelah itu scene pun berganti. Frank melongo lihat Alice yang cakep banget. Setelah itu, Frank ngajakin dia buat makan malam lagi. Sesampainya di restoran, mereka pun bertukar cerita lagi. Tapi di sana, Frank bilang kalau dia sempat lihat barang-barang di kamar Alice. Dia pun bertanya tentang pemberi barang tersebut. Ternyata barang tersebut pemberian Alex. Untuk meringankan topik, Alice pun membahas leontin pemberian mamanya yang bergambarkan Janus, yaitu dewa Romawi yang memiliki filosofi masa depan dan masa lalu. Akhirnya Alice perlahan mengganti topiknya dengan membahas leontin tersebut. Singkat cerita, Alice mendapatkan undangan dari pesta Alex. Alice pun merenungi surat tersebut di balkon. Di sana Alice juga sadar jika dia lagi dipantau sama salah satu intel. Frank yang ngelihat Alice yang lagi galau langsung ngambil kesempatan dalam kesempitan. Dengan sepik iblis, Frank berhasil mendapatkan jigong milik Alice. Uhuy! Alice sengaja bertukar jigong karena dia sadar jika mereka sedang dipantau banyak orang. Akhirnya setelah itu Alice pun pamit tidur. Keesokan harinya Frank udah kaget karena pas dia baru bangun Alice sudah nggak ada di sana. Nah, setelah itu terlihat kelompok Xiao pun mendatangi hotel tersebut. Frank yang nggak tahu apa-apa otomatis panik pas disamperin Xiao. Setelah itu dia pun kabur dan mengunci dirinya di kamar mandi. Di sana Frank pun menelpon resepsionis hotel tersebut. Tapi sayang karena resepsionis itu nggak ngerti bahasa Inggris, Frank mutusin buat kabur lewat genteng. Nah, pas Frank kejar-kejaran di genteng, Alice tiba-tiba memanggilnya. Di satu sisi juga, intel dari Inspektur J mengetahui kericuhan tersebut dan meminta izin buat nyelamatin Frank. Karena Alice lebih penting, J minta intel tersebut untuk menghiraukan Frank. Setelah itu terlihat Frank yang udah bingung dan melompat ke sebuah pasar. Apesnya, pas Frank jatuh di pasar, dia nggak sengaja mendorong polisi di sana sampai nyemplung ke sungai. Karena hal itu, Frank pun ditangkap oleh polisi sekitar sana. Sesampainya di kantor polisi, Frank menjelaskan hal yang sebenarnya dia alamin kepada polisi. Tapi ketua polisi ini nggak percaya sama omongan Frank dan memilih untuk mencari tahunya sendiri. Selagi ketua polisi tersebut mencari kebenarannya, Frank pun ditahan di kantor tersebut. Nah, malam pun tiba. Frank tiba-tiba diajak pergi sama ketua polisi tadi. Pas mereka lagi naik sampan, polisi tersebut bilang jika kelompok Xiao sedang mencari orang yang bernama Alex. Hal itu karena dia telah mencuri uang milik kelompok Xiao. Setelah itu, terlihat scene di mana polisi tersebut sedang negosiasi sama kelompok Xiao untuk menukar Frank dengan duit. Tapi di satu sisi, Alice menyelinap untuk menyelamatkan Frank dari penangkapan tersebut. Pas Alice membawa sampan Frank kabur, polisi dan kelompok Xiao sadar dan mengejar mereka lagi. Di sana ada seorang yang melompat ke sampan Alice, tapi untungnya Alice berhasil menyelamatkan diri.
Xiao yang tahu jika anak buahnya nggak berhasil nangkep Frank yang diduga sebagai Alex, otomatis marah besar. Akhirnya, Xiao membuat anak buahnya tersebut meninggoy. Di satu sisi, Alice pun melepas borgol Frank. Frank otomatis bertanya atas kejadian yang tadi dia alamin. Mau nggak mau, di sini Alice jujur dan menceritakan semuanya. Tapi pas Alice jujur, Frank nggak marah sama sekali. Hal itu karena Frank udah terlanjur cinta sama Alice. Pas Frank jujur tentang perasaannya, Alice pun jadi bingung dan diam doang. Akhirnya Alice mutusin buat ngajak dia pergi ke bandara. Nah, sesampainya mereka di bandara, Frank pun mengikat sampannya di sana. Tapi di sini, Alice malah melepas ikatan sampannya dengan sampan Frank. Setelah itu, Alice dan Frank pun berpisah. Di sana, Alice bilang jika dia berharap bisa ketemu Frank di kehidupan selanjutnya. Alice yang udah jauh sama Frank ternyata lagi OTW ke suatu markas Intel. Dan ternyata Alice adalah seorang Intel dari kelompok yang berbeda. Di sini pun banyak orang kaget karena kedatangan Alice. Setelah itu, Alice pun bertemu dengan Inspektur J. Di sana, Alice bersedia menyerahkan Alex kepada Inspektur J. Alice juga menjelaskan jika sebenarnya dia adalah seorang Intel yang ditugaskan untuk menangkap Alex. Tapi karena dia malah jatuh cinta sama Alex, akhirnya dia terkena penalti oleh ketua kelompok Intel yang dia ikuti. Nah, di sana mereka pun merencanakan sesuatu untuk menangkap Alex. Karena Alex akan menghadiri pesta bersama Alice, Alice pun dipasangin alat penyadap oleh Inspektur J. Di satu sisi, Frank juga terlihat akan mendatangi pesta tersebut. Singkat cerita, Alice sampai di pesta tersebut dan disamperin sama satu cowok asing. Inspektur J ngira itu adalah Alex, tapi ternyata bukan. I just knew it. Dan gak lama lagi, Alice dikasih surat sama salah satu cowok di sana. Alice pun ngira cowok itu adalah Alex, dan akhirnya Alice ngejar cowok itu. Tapi tiba-tiba dia ketemu sama Frank dan malah berdansa di sana. Nah, di sana Alice pun nyuruh Frank buat pergi karena khawatir dengan Frank. Tapi karena Frank keras kepala, akhirnya Alice yang mutusin buat pergi agar Frank tetap aman. Setelah itu, Alice pun membuka surat tersebut dan menemukan sebuah alamat. Alice langsung OTW ke alamat tersebut. Inspektur J juga mengetahui alamat tersebut dan memberi komando kepada anak buahnya untuk standby di antara gedung tersebut. Di satu sisi, kelompok Xiao juga mengetahui hal tersebut dan menuju ke alamat yang sama. Setelah Alice sampai di hotel tersebut, ternyata dia disambut oleh kelompok Xiao. Anak buah dari Inspektur J pun semakin mengawasi mereka. Dan di sana, Alice diinterogasi tentang banker yang menyembunyikan uang milik kelompok Xiao. Tapi Alice tetap nggak mau jujur. Di satu sisi, Frank yang ditahan oleh J pun panik dan nyuruh J bilang ke anak buahnya buat ikut masuk ke sana. Setelah itu, salah satu anak buah J bilang jika kelompok Xiao mulai mengancam Alice. Frank yang mendengar itu otomatis makin panik. Dan di sana, J tetap menahan anak buahnya untuk tidak menjeder Xiao. Kemudian Alice yang terancam pun memberitahu tentang keberadaan banker yang dimaksud kelompok Xiao. Nah, di waktu yang sama tiba-tiba ada seorang cowok yang datang ke sana. Awalnya J mengira itu adalah Alex, tapi ternyata bukan. Frank berhasil melarikan diri dari sana. Gak lama kemudian, Frank pun berhasil nemuin Alice dan kelompok Xiao. Di sana Frank pun ngaku-ngaku jadi Alex buat nyelamatin Alice. Alice pun panik dan ngeyakinin kelompok Xiao jika itu bukan Alex. Tapi Frank tetap keras kepala dan ngaku kalau dia sebenarnya Alex. Setelah itu Xiao pun mastiin sendiri dengan cara nyuruh Frank membuka berangkas tersebut. Jika Frank gagal, maka Alice akan dibikin meninggoy. Di satu sisi anak buah J udah gemes sama Xiao. Tapi J masih gak ngizinin buat menjeder. Akhirnya pas Frank mau mencet kode berangkas tersebut, atasan J pun memberi komando untuk menjeder Xiao dan jeder. Setelah semuanya tumbang, tim dari Inspektur J pun masuk ke sana. Atasan J juga menghapus skorsing yang diberikan kepada Alice.
Di satu sisi, James mendapatkan laporan jika Alex berhasil ditangkap. Setelah itu, kelompok Inspektur J pun pergi ninggalin Frank dan Alice berdua. Pas mereka pergi, Frank pun bertanya tentang perasaan Alice kepada Alex. Akhirnya di sana Alice bilang jika dia benar-benar cinta sama Alex. Dan setelah itu, tiba-tiba Frank berhasil membuka berangkas tersebut, yang artinya dia adalah Alexander yang selama ini dicari-cari. Dan di satu sisi, cowok yang nyamperin Alice pas di pesta emang dibayar buat ngaku-ngaku jadi Alex. Setelah itu, film pun selesai, gengs. Ending yang sangat anjay. Wah, emang ya kalau Angelina Jolie nggak mungkin mengecewakan. Mbak Jolie, aku padamu. Oke deh kalau gitu, gue Dul pamit dulu ya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini dan nyalakan loncengnya agar kita cepat dapat duit. Salam Trama.